Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi akuntansi tentang neraca saldo pada perusahaan jasa. Oke, sebelumnya kita memasuki materi, saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah melalui tahapan pembelajaran melalui model Problem Based Learning atau PBL, peserta didik mampu melakukan penyusunan neraca saldo pada perusahaan jasa dengan baik dan benar. Nah, kemudian materi apa saja sih yang ada dalam neraca saldo itu? Oke, yang pertama, nanti kita akan bahas mengenai pengertian neraca saldo. Yang kedua, fungsi dari neraca saldo. Yang ketiga, tujuan dibuatnya neraca saldo. Yang keempat, bentuk kolom dari neraca saldo. Kemudian yang kelima, cara menyusun neraca saldo. Dan yang terakhir, tahap penyusunan neraca saldo. Nanti tahapannya apa saja sih? Oke, kemudian sistem penilaiannya seperti biasanya. Sistem penilaian yang saya pakai itu yang pertama nanti tugas harian nanti bobotnya sekitar 50%. Yang kedua, ulangan nanti bobotnya adalah 30%. Yang ketiga yaitu adalah kuis, nanti bobotnya adalah 10%. Dan yang terakhir nanti ini adalah tugas kelompok yang nanti tugasnya adalah bobotnya adalah 10%. Oke, untuk pertanyaan pemantik sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya supaya siswa dapat mengerti dan paham atau menstimulus dari pertanyaan yang kita tanyakan nanti. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang neraca dan kegunaannya sebagai apa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan yang bisa jawab langsung nanti bisa klik di kolom komentar atau langsung dijawab. Oke, kemudian nanti neraca saldo itu apa sih? Oke, neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Fungsi dari neraca saldo itu sendiri itu adalah memastikan bahwa tidak ada entry jurnal yang tidak seimbang dalam sistem akuntansi yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya, tujuan neraca saldo atau tujuan dibuatnya neraca saldo itu untuk apa sih? Mungkin kalian bertanya-tanya, mungkin kemarin kita bahas mengenai jurnal umum, buku besar, kemudian kita menyusun neraca saldo. Oke, tujuan neraca saldo itu untuk apa? Tujuan dibuatnya neraca saldo adalah sebagai cara untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit di buku besar. Neraca saldo membantu jumlah atau menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Oke, ini saya tunjukkan bentuk neraca saldo itu sendiri. Yang pertama, ada apa sih atau apa yang harus kita tuliskan dalam neraca saldo tersebut? Yang pertama, nanti kita harus menuliskan nama perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, yang kedua, neraca saldo. Kemudian periodenya atau periode bulan dan tahunnya. Nah, di sini ada tabelnya. Mungkin ini sekilas mirip dengan jurnal umum, tapi ada bedanya. Oke, yang pertama itu nanti ada nomor akun, kemudian nama akun atau keterangan, kemudian debit dan kredit. Dan nanti hasil debit dan kredit harus balance atau seimbang. Oke, ini bentuk neraca saldonya dapat dilihat sama, tapi nanti isi dari keterangan atau akunnya itu harus menyesuaikan dari daftar-daftar akun yang sudah tersedia. Yang pertama, mungkin itu ada akun dari harta, kemudian hutang, kemudian modal, kemudian pendapatan, ada beban, kemudian pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Oke, gimana sih cara menyusun neraca saldo itu? Nanti ada beberapa yang harus kita lakukan atau harus kita isi pada tabel neraca saldo. Tadi kan sudah ada dalam tabel, sudah ada nama perusahaannya, periodenya, kemudian tadi dalam tabel ada apa aja sih, gitu kan ya. Oke, yang pertama kode akun. Ini tadi kan
di tabel ada nama kode akun. Nah, kode akun berbeda dengan buku besar. Nama akun. Nama akun ditulis secara urut dari aset, modal, hutang, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, kolom debit. Memuat saldo akun dengan nilai debit mengacu pada buku besar. Berarti akun yang ada pada buku besar itu yang termasuk dalam debit itu apa saja. Kemudian, yang terakhir adalah kolom kredit. Memuat saldo akun dengan nilai kredit mengacu pada buku besar itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tahap penyusunan neraca saldo. Bagaimana sih tahapan-tahapan dalam menyusun neraca saldo itu sendiri? Oke, pada dasarnya cara membuat neraca saldo adalah memindahkan isi buku besar ke dalam lembar kerja baru sebagai ringkasan semua akun buku besar itu. Tahap pembuatan neraca saldo secara garis besar mencakup yang pertama, menghitung setiap saldo akun pada buku besar. Kemudian yang kedua, mencatat debit dan kredit neraca saldo. Kemudian yang ketiga, menjumlahkan total debit dan kredit di masing-masing kolom. Yang keempat, cek apakah angka di kolom debit sama dengan di kolom kredit, atau dengan kata lain, apakah sudah balance antara kolom kredit dan kolom debitnya itu sendiri. Oke, selanjutnya menguji kebenaran pencatatan transaksi ke buku besar melalui neraca saldo. Salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah menguji kebenaran pencatatan dan pemindah bukuan transaksi ke buku besar. Jika pencatatan dan pemindah bukuan dilakukan dengan benar, jumlah neraca saldo akan seimbang, atau dengan kata lain akan balance. Oke, gimana sih cara menemukan kesalahan melalui neraca itu sendiri? Yang pertama, periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan menjumlahkan ulang sisi debit dan kredit. Yang kedua, periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkannya terhadap saldo buku besar. Yang ketiga, cocokkan kembali jumlah saldo di buku besar dengan jumlah pencatatan, yaitu pada jurnal umum. Yang keempat, teliti kembali kebenaran pencatatan transaksi pada jurnal. Oke, mungkin yang terakhir, bagaimana sih kita mengoreksi kesalahan pada sebelumnya pada jurnal umum dan buku besar? Yang pertama, kesalahannya itu nanti ayat jurnal salah dan belum diposkan. Yang kedua, ayat jurnal sudah benar-benar tetapi diposkan secara keliru. Yang ketiga, ayat jurnal salah tetapi sudah diposkan. Kemudian prosedur koreksinya, yang pertama tadi, ayat jurnal salah dan belum diposkan. Berarti prosedurnya gimana? Hapus kesalahan tersebut serta cantumkan judul dan jumlah yang benar. Kemudian yang kedua, kesalahan kita ayat jurnal sudah benar tetapi diposkan secara keliru. Bagaimana prosedurnya? Hapus kesalahan tersebut dan dilakukan posting yang benar. Kemudian yang terakhir, prosedur koreksinya mengenai ayat jurnal salah tetapi sudah diposkan. Bagaimana sih prosedur koreksinya? Buatlah jurnal koreksi dan posting untuk memperbarui kesalahan tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi neraca saldo pada perusahaan jasa. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa like, share, dan komen video saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.